Di episode kali ini udah mendatangkan 2 orang bintang tamu ya kan hari ini. Jauh-jauh loh, thank you loh, ini dari Lucen. Perkenalkan, hari ini dia sebagai coach. Halo, nama saya Lina Hudaya, saya dari Lucen. Oh, dari Lucen, jauh-jauh loh, thank you loh udah datang. Kalau yang ini nih, Udah pada tahu yang ini udah tahu kayaknya ya, se-Zurich, se-Swiss kayaknya udah tahu semua deh. Tapi tolong dong perkenalkan untuk netizen. Nama saya Titin Eman, saya dari Horben. Ya kan, tuh seru banget. Dan hari ini kita akan membicarakan yang namanya NPD, ya kan, atau Narcissistic Personality Disorder, ya kan. Ini sebagai coach yang ini juga antara korban atau gimana nih, Say? Pengalaman aja. Pengalaman aja ya, share aja ya. Iya. Dan ini kita pure edukasi loh ya, gitu. Bukan mau misalnya mau nyindir si A atau si B, jadi please gitu ya kan, not everything is about you. Oke, tolong dong kasih tahu kira-kira apa sih itu NPD? Oke, mungkin aku mau jelaskan dulu ya, karena ada perilaku narsistik dan ada juga gangguan gangguan kepribadian narsistik. Oke. Nah, banyak orang itu berperilaku narsistik, tapi kan belum tentu mereka itu punya gangguan kepribadian. Kayak gue gitu ya. Gue. Kayak gue gitu ya kan. Nah, tapi Itu tenang. kalau yang suka ngaca-ngaca apa gimana? Nah, itu beda lagi kalau Itu beda itu narsis. lagi. Tapi sebenarnya menarik ya kalau kita bisa menyadari bahwa kayaknya ini perilaku gua yang ini adalah perilaku narsistik gitu ya. Kemungkinan besar kita tidak mengalami gangguan kepribadian. Karena orang yang mengalami gangguan kepribadian, gue sadar banget. Karena orang yang mengalami gangguan kepribadian justru tidak akan pernah menyadari atau mengakui bahwa itu adalah perilaku narsistik. Buat dia itu normal, itu wajar. Terus gejalanya apa nih, Tay? Bukan gejala, mungkin kita Misalnya, lihat dulu deh. tanda-tandanya gitu, definisi dulu ya. Itu kan definisi. Orang gini, perilaku narsistik atau orang narsistik itu biasanya itu kan memiliki ciri-ciri di mana dia itu merasa bahwa satu, dia lebih baik daripada orang lain. Dua, dia lebih penting daripada orang lain, ya. Dan yang ketiga biasanya juga ditandai dengan kurang empati. Kurang empati. Dia tidak memiliki empati terhadap orang lain, lingkungan sekitar. Nah, sebetulnya di antara teman-teman kita juga banyak, atau Banyak mungkin ya. bahkan di keluarga gitu ya, yang ada perilaku narsistik seperti ini. Nah, tapi memang ada yang dikategorikan ke dalam gangguan kepribadian narsistik. Walaupun secara statistik itu hanya sekitar 1% saja. Cuman 1% gitu ya, selebihnya itu. Masalahnya kenapa 1% gini? Lagi-lagi orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik itu kan tidak menyadari dia berperilaku narsistik. Benar. Jadi dia tidak pergi ke dokter dan kemudian terdiagnosa. Nah, justru yang malah biasanya didiagnosa itu adalah korbannya. Karena korbannya mengalami anxiety, mengalami depresi. Tapi biasanya kalau kemudian dia pergi ke terapis, terus digali oleh terapis, biasanya terapis yang kemudian bilang bahwa apa yang kamu alami itu adalah narcissistic abuse relationship misalkan gitu. Dan itu bisa ke siapa aja, maksudnya relationship, persahabatan juga, keluarga, family juga ya. Terus yang bikin mereka kayak gitu tuh apa sih? Mungkin itu ada genetik atau itu cuman dari lingkungan atau gimana? Ada historinya nggak? Kalau lu misalnya kan udah mempelajari sedikit gitu ya, walaupun dia tetap lebih ini. Kalau menurut lu itu ada dia sedikit? Kan pengalamannya udah Banyak banget dan ya. kebetulan pernah Pernah juga mengalami dan pernah juga konsultasi kalau dia ya kan. Kalau lu nggak sampai kan? nggak sampai, Nggak tapi sampai. sempet apa ya kayak mental Awalnya abuse. gimana sih? Awalnya gimana perasaannya, kayak lu di sanjung apa Nggak. di Awalnya itu dia apa ya, gaslighting. gaslighting Tadinya gue nggak paham tentang gue nggak itu. tahu itu apa sama sekali, gue nggak tahu Oke. sampai gue ngerasainnya gue tahu ini, sampai gue pelajari gini, bener banget. Kebetulan waktu itu gue sempat konsultasi sama teman, dan kebetulan teman gue ini lagi dia masih masih mahasiswa salah satu di universitas jurusan psikolog. Dan gue konsultasi sama dia dan dia bilang ini gini nggak, mulai gue tuh iya ya, Akhirnya sadar. mulai gue cek gini Kira-kira bener. ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu. Oke, kayak gitu. Akhirnya dia sadar. Terus ini apa? Orang yang mengabuse ini dia
dibantu nggak sih? Ada misalnya siapa-siapa aja lingkungan sekitarnya gitu. Nah itu mungkin nanti kalau itu udah di beberapa fase ya, karena biasanya relasi narsis ini baik dalam pertemanan atau misalkan relasi romantis itu ada fase-fasenya. Oke. Biasanya di awal perkenalan itu rasanya mau ini sebagai mau ini pertemanan ataupun mau ini relasi romantis ya, it's like too good to be true. Iya, banget. Jadi benar-benar kita Kayak yang merasa nggak pernah deh ada berbunga-bunga temen, gitu, Kayaknya the nggak best. pernah deh gue punya temen the yang best sebaik relationship. ini. Exactly. Perfect, Yang gua perfect rasain gitu waktu itu. partner dan segala macam. Iya. Sehingga mau nggak mau kan kita kemudian jadi dekat dengan dia. Dibuai dan Ya, dimanja ya, nah itu. say gitu. Nah itu baru tahap pertama. tahap ya. awal. Terus tahap berikutnya ada, nah dalam proses itu juga itu biasanya disebut dengan apa? Kita juga di love bombing. Ya, itu Love bombing banget, itu kita banget. tuh ya Itu dikasih awal. perhatian, dikasih segala kado kayak macam ya. gila ini Benar-benar. kemarin kok. Nah itu love bombing. Oh ya, Oke. awalnya kan lo bombing dulu, terus gaslighting ya. Ya, abis itu masih ada mirroring. Nah, Mirroring baru mirroring gaslighting, itu- ya. Karena Kalau mirroring, mirroring itu apa? mirroring itu sebenarnya gini, itu kan kayak refleksi ya, kayak kaca gitu. Mhm. Nah, sebetulnya kan kita Akhirnya setiap itu hari itu pas kita sadar apa gimana kalau itu? oh enggak, pada saat baru di awal nih, Nah, baru di bisa kita awal. senang. Ini masih ini gua rekrutan. banget. Ini masih perekrutan. Iya. Karena gini misalkan gua narsistik gitu ya. Nah, gua mau deketin lu. Gua tuh kan pelajari lu. Gimana sih Apa yang ini lu suka, ya apa yang kan? lu nggak suka, dari mulai makanan, fashion segala macem. Oh my Terus gua God. temenan sama lu sampai ngerasa, ya anjrit, gila. You know gua me so well, gitu you know ya me, kan? Kita tuh ternyata punya kesamaan ya, gitu kan. Seneng yang sama, nggak suka hal yang sama, gitu. Nah makanya ada yang namanya soulmate effect. Karena kalau Oke. ketemu dengan mereka itu rasanya seperti ketemu dengan soulmate. Iya. Karena kita melihat Oh my diri kita goodness. sendiri di dia. Ada di dia. Iya. Itu makanya namanya mirroring Itu ya. mirroring. Itu lagi bunga-bunga Lagi gitu. Ya. Tapi sebetulnya itu kan bukan jati diri dia, itu kan jati diri yang palsu yang dia proyeksikan ke kita. Nanti baru dari situ kemudian, nah semakin kita dekat ya, kita akan mulai kan kalau udah berinteraksi deket banget, kita sebentar. Jadi udah masuk nih. Nah, Ya. masuklah Oke. gaslighting. Gaslighting. Nah, tapi itu nanti ada juga fase devaluasi. Devaluasi itu yang tadinya kita itu kelihatan sempurna banget di dia, jadi kita mulai, kamu kok gini sih? Kamu Itu gini nanti sih? itu. Atur apa Ya, gimana? awalnya juga ya. Dan kita ngerasa yang Heeh. ada aja yang kurang. Diatur Iya, apa ada gimana yang itu? Itu gitu. devaluasi namanya. Jadi Itu nanti tuh belakangan. itu belakangan. Belakangan setelah itu. Setelah itu baru nanti kalau kemudian kita sudah mulai mempertanyakan, karena mau nggak mau kalau udah deket kan kita mempertanyakan, bentar, kok ngomongnya begini tapi kenyataannya begini, kok katanya Berarti dia ngomongnya itu ke siapa? Ke orang-orang teman-temannya juga atau Kita lingkungan juga, atau kita ke juga. kita juga. Jadi awalnya tuh gini kok setelah kita connect the dot kok lain gitu. Jadi kita Oke. mulai mempertanyakan dan mereka nggak suka itu. ya nggak suka. Mereka bisa marah. Tapi itu juga kan kadang kan ketika kemudian mereka berperilaku seperti itu bersama kan berbohong, itu kan mereka nggak sadar ya. Padahal mungkin kamu dulu pernah ngomong kayak gimana, terus sekarang kita nongkrong bertiga, aku cerita yang sama, aku ceritain ulang misalkan, Ternyata. tapi kok rada beda. Nah kamu Iya, kan jadi, Ya. kok bentar, dulu perasaan ceritanya nggak gitu, Iya, kenapa jadi begini? Nah, kayak akhirnya gitu kan, kan. Di situ gue mulai mempertanyakan. nah kalau oke. kamu nanti pertanyaan ke aku, loh kemarin Bukannya katanya lo, apaan sih lo, enggak nggak kayak gitu kali gitu. Nah aku nggak suka. Kalau pengalamanmu gimana? Enggak, sebelumnya gue nggak tahu nih. Satu gue nggak tahu sama sekali. Waktu itu pengalaman gue, ya kayak tadi bombing, warning, gaslighting segala macam. Lama-lama gue nggak happy, dan gue mulai tahu, oh ini orang ini bentuknya seperti ini kayak begini nih, karena gue benar-benar nggak happy ya. Apa kan? Mental abuse ya. Pokoknya akhirnya? tidur tuh kayak pokoknya nggak happy aja. Nggak nyaman, Gue nggak bisa mulai, tidur, nggak gue ini mulai share segala ke teman macam. gue. Dari situ gue jaga jarak. Itu karena lo diatur atau gimana? Atau Bukan masalah sebenarnya- diatur aja, nggak tahu ya, susah untuk gue jelasin ya. Oh, gitu Pokoknya ya? diatur Efek juga. gaslighting Iya, itu Efek efek gitu gaslighting. ya. Jadi gue jadi nggak tahu mana yang apa yang benar-benar lu percaya sama yang dia ini ke otaknya itu Oke. lu udah nggak bisa Sampai membandingkan. kayak gitu ya. Terus dari situ gue set boundaries. Aha. Karena gue udah mulai baca, gue mulai nonton, ya dia nggak suka menurut dia nggak suka itu. Mulai gue jarang komunikasi, mulai gue ini agak-agak Benar-benar yang menjauh, menjauh. Oke. mulai agak menjauh, dan dia nggak suka karena gue mempertanyakan sesuatu, kenapa begini, kok begini, Mempertanyakan, dan nyampe ke dia. hal-hal yang Dia nggak seneng itu. hal-hal yang kebenarannya gitu ya, validasinya gitu ya. Karena gue beneran udah nggak happy, dan gue banyak konsultasi sama temen gue yang tadi, dan yang gue baca dan gue nonton, gue ikutin nih si dokter ini ya. Dan beberapa
konselor yang dari YouTube, gue ikutin kalau gue harus no contact. Apalah istilah grey roping mungkin. Iya, itulah benar-benar Fajar yang lebih tahu. itu berarti Dan yang dia tuh sangat nggak suka. karena jadi lu itu- udah mau mencoba untuk how to get away Yes. from this person Yes. atau how to get away with it ya kan. No kontak dan dia nggak suka dan dia harus ngelakuin segala cara biar gue tuh keluar, biar gue tuh ngelakuin sesuatu gitu. Jadi makanya dia menggunakan yang namanya snap campaign, menggunakan si flying Net monkey itu. campaign-nya itu ke itu flying monkeys. Flying monkeys-nya itu Oh. berarti yang kontak sama lu juga. Ya orang situ juga. Yang kontak sama dia dan kontak sama lu Iya. juga kan berarti kan gitu. Tapi kalau di keluarga juga ada gitu ya kayak Iya, gitu di ya. Bukan keluarga cuma ada. pertemanan aja ya. Nah itu yang menarik ke kamu kan tadi nanya apa namanya kok bisa sih orang itu jadi narsistik gitu ya. Nah ini juga sebetulnya perilaku narsistik itu ada sesuatu yang learned. Jadi kita juga bisa dibentuk. Apakah itu bisa oleh budaya kita, oleh pola asuh. Jadi secara genetik enggak gitu. Atau Kalau mungkin ada. Aku masih kurang kebacaannya kalau yang secara genetik sama halnya seperti depresi juga ada yang bilang apa itu juga genetik ya. Tapi belum benar-benar clear. Belum. Tapi yang jelas itu dari pola asuh, dari budaya juga Masa lalu mereka berarti ya. ada satu lagi. Apa? Biasanya juga di keluarganya salah satu orang tuanya itu narsistik. Gue tadinya biasanya gitu. Pikirnya Jadi kayak gitu. karena dia melihat itu bagi dia itu suatu hal yang wajar. Jadi dia terbentuk Sama seperti itu. logikanya seperti ini. Kadang orang anak yang sudah terbiasa hidup dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan, ketika dia besar dia menjadi pelaku kekerasan. Tapi karena dia sudah menormalisasi kekerasan, Karena itu sudah biasa Itu udah buat dia. biasa ya. Ya, sudah biasa atau simpelnya kayak gini. Kalau kamu terbiasa tidak divalidasi oleh orang tuamu dari kecil, kamu tidak terbiasa kebutuhan emosimu itu dipenuhi oleh orang tuamu. Ketika kamu dewasa, kamu tuh cenderung mengaitkan cinta itu harus suka. Kalau nggak sakit itu nggak cinta. Kalau nggak ada gitu. pedihnya itu nggak Seperti cinta. itu ya. Karena memang yang kita alami ketika kita kecil dan kita lihat dari orang tua kita ya yang seperti Kayak itu. gitu. Jadi Benar-benar. familiarity-nya. Harus ada hati yang luka gitu ya. Iya. Harus ada betarianya Padahal ya, kan cinta say. itu tidak harus tidak harus Kan? terasa menyakitkan gitu. Nggak harus Tapi pada waktu lu di situ lu nggak ngerasa Iya. sebenarnya. merasa. Karena tubuh itu seperti ajen bilang Tapi tadi ya. ketika misalnya lu pengen mencoba keluar kan lu pasti ditarik lagi dong, Iya, berulang-ulang iya. kan, Buffering, berulang kali gitu Iya, ya kan, betul. tetap Jadi apa hoovering ya? Hoovering, Ya, ya. hoovering. Nah, jadi dia membuat isu atau apapun itu namanya seolah-olah ke flying monkey biasanya ya. ya ke semua orang Ke semua gue itu orang. dilepasin istilahnya. Oh, Padahal dia itu nge-hoover gua gitu. gitu. Dia sampai begging macam-macam lah. Iya. Tapi karena gue udah tahu gue udah nggak mau. Oh, ya. Tapi pada saat itu gue pura-pura nggak tahu apa yang udah dia lakuin. Oke, ya bagus juga ya. Itu berarti itu. hoovering itu kayak apa? Ditarik. Jadi Sedang, beneran ya. itu bisa mungkin apa dia akan begging minta maaf berjanji tidak akan Nggak akan mengulangi lagi. pakai nangis segala macam hanya untuk menarik kamu Itu kalau kembali. oke, pokoknya Kalau itu kalau ke gue sih enggak ya, dia nggak sampai yang nggak akan mengulangi karena dia merasa dia nggak salah apa-apa. oke, Gitu. seolah Kalau ini kan pertemanan ya. Iya. ini pertemanan Tapi kalau dia lu Biasanya relationship dia kalau nggak yang iya. romantis biasanya begitu Romantis. supaya dia balik lagi. Makanya Oke. statistik menunjukkan apa namanya paling tidak itu butuh 7 kali. 7 kali. 7 kali balikan. Oh my God. Terus kemudian apa namanya Bukan itu siklus ya. kekerasannya berulang lagi. Tapi nggak 7 sampai kali. itu kan 7 kali lebaran, 7 kali puasa gitu enggak ya, Say? Sebagian tuh bisa Bisa hilang kayak gitu nyawanya juga lah ya? Oh kalau my dengan malignant narcissism. Karena Kita gini, minum dulu kalau gitu, Say. sosiopat biasanya udah sosiopat tadi. itu narsistik. Biar kita makin lancar ya, Say. Aduh. Aku Ternyata dari tadi udah minum-minum aja. ternyata Saya ini enggak. juga loh. Gua sampai ngedengerinnya oh my god gitu ya, gilingan juga gitu ya ke orang yang sampai deh. Karena gue juga pernah mengalami kayak gitu juga, dari keluarga juga ada kayak gitu, itu serem banget. Jadi sebenarnya gue untungnya ketika gue udah kayak gitu gue udah aduh enggak deh, gak usah gue layanin. Kalau gue ya nggak tahu, untungnya kalau lu walaupun udah ditarik juga untuk sampai saat ini sih lu masih kayaknya terbebas gitu, tapi ada nggak kemungkinan dia bakal balik lagi? Kalau mungkin pertemanan biasanya Kan seperti tadi lu bilang 7 kali kalau yang biasanya 7 Udah kali selesai, itu kalau udah dalam selesai. pas relasi. datang lagi Dalam gitu. relasi Pas ya. datang lagi gitu ya kan. Kayaknya gue Itu 7 kali kan Kayaknya gitu. gue 2 kali. 2 kali. 2 kali. Kalau lu pernah berapa kali? Saya Pas mungkin datang lagi gitu. 3-4 kali ya. Oh ya Allah, berarti Ya.
3 kali lagi ya, Bo? Enggak, udah. This is the last. Gue 2 kali. Yang pertama, Kirain 3 kali lagi lo dapet gelas Terima cantik kasih nih. ya. yang Saya pertama sudah dia menguras. datang, begging sampai nangis. Tapi tidak yang gue tidak kemau, enggak. Begging sampai nangis gitu. Tapi kalau kayak dia gini kan, dia kan relationship berarti kan deep banget gitu. Itu sampai bikin lo parah banget gitu, sampai lo misalnya ke konsultasi masuk Oh, rumah iya. sakit atau gimana itu. Saya sampai kayak ke gitu nggak? terapis. Nah, ini yang gaslighting ya. Oh my god. Jadi selama berelasi itu seakan-akan masalahnya itu memang beneran jatuh. Karena aku yang Seolah-olah. insecure. Akhirnya karena lo aku blaming trauma yourself banget. nggak sih? Ya, jelas Blaming yourself. blaming myself. Nah, kalau dia kan Tapi ternyata baru nanti belakangan ketahuan bahwa ternyata jadi semua insecurity itu ternyata real selama ini. Jadi kalau misalkan aku bilang, kamu deket sama orang ya? Bukan kamu insecure kan? Aku tuh gimana mau deket sama orang? I'm a loyal man, I'm a loyal Kayak man, gitu I'm a ya. family man, are you crazy? seolah-olah pokoknya lo yang Seolah-olah tuh gitu. Kalau kamu terus berpikir seperti itu, jangan-jangan nanti akan seperti itu misalkan gitu. bisa Makanya aja ya, you have to Bo. deal with your Oh insecurity. my God. Itu yang membuat gue kemudian berakhir dengan terapi selama bertahun-tahun gitu. Hanya untuk nantinya belakangan ketahuan bahwa ternyata sepanjang kamu berrelasi, itu ternyata dia lagi Nah, itu kan kalau relationship, nah kalau friendship di sini ya kan gitu. Kalau gue lihat-lihat gitu ya di Switzerland ini terutama gitu ternyata banyak juga ya narsis ya gitu yang punya gejala-gejala kayak gitu juga kayaknya bukan 1-2 orang gitu ya, lumayan perilaku banyak. narsistik ya. Perilaku narsis. Tapi yang gue hadapin kemarin itu salah satu yang berbahaya. Gitu. Itu salah satu yang berbahaya kan. juga. Dan dia melakukan smear campaign dan segala macam biar gua keluar, dan juga dia nggak mau kehilangan apa ya kajiannya kamar apa, jadi dia Attention ya dia ya. pengen Nama terlihat baiknya seperti dia angel gitu. gitu. Ya, ya. Oh my Nah God. itu juga Dia yang menarik. diputar balikan segala macam. Yang paling susah dengan narsisis ini kan macam-macam ya. macam-macam. Tapi biasanya kenapa ini susah banget diidentifikasi? Karena they can feel and look like angel in the first Iya. place. Benar. Dan buat orang yang menjadi korban itu, kadang kalau mau ngomong tuh jadi begini. Kayaknya kalau gue cerita sama orang juga Nggak nggak akan akan percaya. percaya gitu ya. Karena mereka biasanya karismatik banget. Dan Pokoknya benar-benar bikin kita itu merasa kayak Toni Braxton gitu ya. How could an angel break? Ya makanya Gitu deh ya, Say. kemarin tuh kan gua kan banyak diam karena Hmm. awalnya sempat ini juga ya, sempat goyang juga, cuma setelah gua pikir-pikir nggak penting, yang penting itu keluarga sama sahabat, dan itu kalau ada yang sampai Benar, kena dengan benar. smear campaign, gua nggak perlu capek ngejelasin berarti mereka bukan sahabat gua gitu. Dan Benar, ternyata benar. iya, dan waktu itu gua mikirnya Tapi itu butuh berapa lama sampai lu bisa keluar dari situasi yang bikin lu merasa kayak pada waktu gitu? smear campaign maksudnya. Ya maksudnya setelah Waktu lu di udah dalam. berusaha keluar gitu tuh kan masih ditarik lagi di ini. Keluar gitu. itu susah ya, Keluarnya susah. keluar susah, susah banget. susah banget keluar. Gua tuh Jadi itu sampai butuh kayak waktu depresi. berapa lama sampai lu berasa Ya. okay, now I have my inner peace, now I want to focus with my family or only my close friend gitu. Itu butuh berapa? Sebulan, 2 bulan, apa longer apa gimana? Aduh, Menurut lo? Kalau gua kemarin Heeh, keluar itu susah, keluar. tapi kebetulan karena gua udah banyak yang gua tampung ya, karena gua udah nggak sanggup, gua akhirnya memutuskan untuk ya tadi itu no contact. Tapi ternyata itu tuh bikin lebih parah keadaan, dan harusnya gua tuh beneran emang no contact Dari awal. Iya. harusnya. Dan ternyata gua masuk ke situ lagi Oh my gitu. Dia kan sempat Serem juga gitu ya. ya. Tapi dirimu sudah teredukasi ya kan, baru no contact tuh. Jadi Nah. udah tahu kan what to deal, what to expect gitu kan setelah ini. Jadi udah punya bayangan nanti akan ada flying monkey, yes, nanti itu akan ada Jadi- campaign, udah punya bayangan. Kebayang nggak bagi Orang yang nggak tahu ya, Bo. yang tidak teredukasi terus keluar Bener. terus terjadi smear campaign, dia diisolasi, wah itu bisa. Jadi gua udah tahu yang dia dan flying monkey, yang flying monyet yang Iya, bukan yang yang flying flying monyet monyet itu ya, yang nggak Say. tahu itu adalah gua udah tahu. Jadi orang terdekat gua pun udah gua kasih tahu. Gua bilang ada ombak besar nih datang. Mereka udah tahu segala macam, sampai Tsunami mereka kasih gitu tahu ya. kasih tahu Serem terus, juga infoin ya. terus. Oh begini gitu. Gilingan. Gila. Untung aja loh. Ternyata serem juga loh pertemanan dan Tapi serem hubungan-hubungan juga ya. Kajian di sini. sebenarnya tuh gini, untuk orang-orang yang kena
apa cuci otak dia cuci Cuci otaknya. otak ya. Jadi beberapa orang itu jadi nggak suka sama benci sama gue yang padahal latar belakang ceritanya nggak seperti itu. Nggak seperti Jadi itu. banyak yang ditambahkan, banyak yang Ditambah-tambahin di bumbu-bumbuin ya, Say, pokoknya biar dia lebih. pengen orang nggak suka sama gua gitu. Padahal waktu itu gua udah nggak peduli. Atau mungkin kalau mungkin berarti mereka lagi direkrut atau gimana? Iya, saya lagi Ya kan? direkrut. Tapi Lagi dia direkrut. nggak sembarang gitu ceritanya ya. Oh, Ke gitu semua ya. orang. Karena untuk mungkin buat mereka untuk harus yang selevel juga ya. Iya, Biar nah- kelihatan mereka kelihatan oh wow, we are the Ini best mungkin gitu atau gimana? apa namanya, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita dijadikan flying Oh, karena misalkan aku narsisis, aku mau menyerang dia. Biasanya seorang narsis itu tidak akan langsung menyerang di depan publik seperti ini. Nggak. Dia akan muter, ya kan? Iya. Nah, Dicari misalkan aku dulu. akan ngomong ke kamu, ngomong ke siapa, mempengaruhimu, biar supaya persepsimu tentang dia berubah, oke. ya kan? Nah, ketika kamu sudah percaya sama aku, maka kamu sudah jadi flying monkey. Udah direkrut Sudah berarti ya. direkrut. Ah. Nah, flying Tapi monkey bisa- ini biasanya yang direkrut adalah mereka yang narsistik juga, tapi biasanya less narsistik dari Less dia. narcissistic. Atau mereka yang punya empati besar, yang punya kecenderungan akan percaya dengan ceritaku. Jadi itu ada kemungkinan gitu narsistik merekrut narsistik juga. tuh? Iya, Ada ya. ada. Cuman beda level aja. Beda gitu level ya. aja, Kompetisi iya. kata orang. Giliran deh ya kok. Ya Allah, Jadi nyerangnya gitu, rekrut. enggak, saya enggak langsung nyerang dia, Enggak. nyerangnya lewat Udah, orang. makanya dia Ya. kayak angel. Tapi itu biasa kan, bukannya biasa. Hal-hal biasa Nah, kayak gitu. itu kan bukan sebetulnya bukan hal biasa ya. Nggak Kita biasa ya, banyak Bay. orang yang nggak nyadar loh kalau apa mereka itu dijadikan flying Jadi kan bukan nanti. Dan soal narsistik ini bukan cuma ngobrol kayak begini loh ya. Nah, Ini tuh scientific. scientific ya Sudah kan? banyak jurnalnya, sudah banyak publikasinya. Jadi mungkin bagi seorang narsistik mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Tapi sebetulnya ini sudah menjadi fokus studi gitu loh. Bahwa sebetulnya orang narsistik dan perilaku narsistik itu udah ada petanya. Bisa sembuh nggak sih? Yang gue nonton katanya Ya kan? sampai Nah, ada ayo ke seru si banget dokter ya kan? Romanya, Ya, siapa yang ngomong kata saya- dia, kalau udah narsistik saya udah ketahuan Nggak bisa ya, karena mereka juga nggak sadar kan gitu. Intinya mereka nggak sadar. Lagi-lagi kalau misalkan itu perilaku narsistik, karena itu adalah learn, itu bisa di-unlearn. Tapi kan butuh kesadaran Butuh untuk sadar. unlearn itu. Butuh terapi juga kan. Tapi kalau dia sudah tidak sadar, itu yang berat. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Mungkin ini, kalau pertanyaan mungkin nggak sih sembuh, itu aku tidak bisa menjawab. Nggak bisa Tapi kalau menjawab. pertanyaannya, mereka sebagian orang, dikurangin. mereka hidup dengan, mereka sekarang mungkin yang nonton pun, mereka sekarang hidup dengan pasangan yang narsisis. Atau mereka punya orang tua narsisis, Iya. atau keluarga yang narsisis gitu ya. Nah kalau ini adalah orang-orang penting dalam hidup mereka, bisa nggak sih tetap punya relasi dengan mereka? Bisa. Sebenarnya bisa, Bisa, ya kan? tapi lagi-lagi kita harus clear, kita harus punya boundaries. Kita harus Dan ketika punya mereka power ya. berperilaku narsisis, itu we have to calling him out. Ekspektasi kita juga mungkin Nah. harus di Itu dia harus di ekspektasinya. ekspektasi kita ya. makanya dengan kejadian kemarin emang sih efeknya itu parah ya. Tapi ada pelajaran berharga. Nah, apa tuh? Salah satunya Tahu. kita belajar boundaries sama Ya, siapapun itu. sama siapapun. Nggak harus sama Jadi nggak- narsistik, sama siapapun, siapapun itu. Sama gua sama lu. Hubungan sama relationship, iya, friendship, sama suami sama kita pun kita harus ada boundaries Jadi, gitu. ah, Harus iya. boundaries. Jadi kita ada batas ini yang nggak bisa Nah, itu diikuti. bagus ya. Kayak gitu tuh. Iya. Ya benar banget itu, terutama buat empat ya. Saya juga soalnya empat. gua Terus Kalau dia biasanya enggak, yang Bo. jadi target, Dia mah nggak akan jadi target itu, gue bisa nggak sih jadi target? kayaknya susah kalau kamu Susah jadikan gue, target kenapa ya. gue susah? Emang gue ribet banget apa gimana? Enggak gini, apa Gua terlalu namanya yang pintar menarik mungkin. adalah, Oh, iya. nah ini karena ini, Oh, gitu. orang narsistik ini kan mereka gila dengan perhatian, ya. Gue juga ingin kasih men- perhatian. dan menjadi pusat perhatian. Kalau orang-orang empat itu cenderung nggak peduli gitu, jadi mereka akan berada di sekitar orang-orang yang tidak terlalu membutuhkan perhatian atau malah bisa menjadi audiensnya mereka gitu. Nah tapi kalau kamu kan kamu juga suka perhatian. Gue juga suka perhatian. Mereka akan banget, terancam, ya kan? mereka akan terancam, jadi nggak akan Terancam. seneng-seneng. Karena perhatian gue ternyata lebih makanya- besar ya saya. Makanya dia nggak suka sama lu. Oh gitu ya. gitu. Oh ternyata. Berarti kalau ya jalan kan? sama kamu jadi ada dua diva. Oh gitu ya Gitu, kan. ya kan? Sementara Jangan- ya Tapi kan. dia ngomongnya kalau kita gitu. Kalau lu yang Kalau gak suka gua sama gue. bukan, kalau gua yang pengen jadi diva, gua yang pengen selalu jadi yang apa gitu. Ternyata ya kan Queen Bee-nya tetap ini ya saya Queen Bee-nya ya tetap Binan. Jadi mereka
Iya kan? Nggak. Bukan lagi. Dan mereka juga ini kayak selalu apa merasa paling pintar. Pokoknya super Kayak power lah ya. semuanya. Super power ya. Itu yang Tapi untungnya pengalaman gua. bagus lah gitu. Sekarang lu udah ibaratnya udah aware gitu ya. Datangnya Walaupun dari dampaknya besar banget Besar ya. banget. Besar banget ya. For me, it gonna take years. Oh my goodness, dia sampai kan? tahunan loh bang. My goodness, gua mah kalau Kalau kayak udah. gitu. Tapi makanya, nah ini ya, pesanku adalah Terakhir, kalau kamu- pesan terakhir pesan apa ya, nih untuk kalau netizen kamu di punya rumah? temen Uh-uh. yang misalkan dia korban dari relasi narsistik, mau itu Oke. kemana maupun relasi, Oke, never say just move on. just nggak bisa. Jangan, Jadi gimana? karena gini, it's not that easy. Jadi, Kalau bagi biasanya kalau dalam relasi romantis, kalau buat si narsisis move on itu gampang, karena biasanya setelah disekat dalam hitungan hari minggu dia udah punya pasangan baru. Karena dari sebelumnya sudah disuplai dan Oke, disiapkan oke, suplai oke. barunya. Tapi bagi korban itu butuh waktu lama bagi Lama, ya. korban itu untuk memahami bukan cuma relasinya yang bubar aja, tapi apa sih yang sebenarnya Setelah terjadi itu. selama relasi itu. Bagiku tuh rasanya kayak gini. Yang paling menyakitkan itu adalah menyadari bahwa ternyata orang yang aku pernah jatuh cinta tidak pernah my goodness. membayangkan Sampai kayak gitu ya. siapa, Iya, Sampai kayak gitu ya. siapa sebetulnya Uh-uh. orang yang selama ini aku berbagi tempat tidur. Oh my Aku tidak goodness. mengenal orang itu. Ternyata sampai lu bikin diri sendiri bertanya-tanya ya kayak gitu ya. Bagiku tuh relasi kami bertahun-tahun itu benar-benar buat jadi is it real? Karena Oke. ternyata apa yang aku anggap real, Ternyata Selalu enggak. jadi Oke, oh my so, goodness. jadi ya. never say Move on lah on. kamu, udahlah masih banyak cowok atau misalkan masih banyak cewek lain. Nggak bisa, nggak segampang Nggak gitu ya. segampang gitu. Itu kan Nggak kalau yang segampang relationship, kalau yang friendship juga berarti kalau gua nggak begitu ini ya, kan nggak lama juga. iya berarti tinggal di cut Dan- aja. Iya, iya. Walaupun tinggal dikurangi. cut aja, tapi tetap ya karena Tapi mungkin kan agak susah karena lu mungkin bisa bergaul sama flying monkey-nya ya, Iya. rekrutan si A, Gua, si B, ya. si C gitu. Oke. Ada juga ya kan? Mungkin. Enggak ada ya. Tapi aku dulu pernah ya Heeh. di jaringan, di pertemanan juga pernah. Sekarang kan mungkin ada seperti satu ngelingnya masih sama. Tapi nanti gitu. lama-lama just wait. Heeh. Lama-lama akhirnya orang satu-satu akan melihat kok. Akan bisa Tapi, merasakan. ada Akan kemungkinan butuh nggak waktu sih? bertahun-tahun. Atau kemungkinan nggak misalnya kayak dijembatanin lagi biar kayaknya enggak. bisa baik lagi sama Kayaknya si Tujuannya apa? ya nggak tahu ya kan biar Kalau biar menurut gua- seolah-olah biar baik lagi gitu loh. Kalau Ada nggak? karena Nggak penting kalau- juga ya? kalau menurut gua nggak. Nggak penting juga ya. Yang aku sekarang belajar juga ya, Heeh. apa hikmahnya adalah satu tadi kalau kamu bilang kan harus punya boundaries ya. Heeh. Yang kedua itu memang kita harus benar-benar memilih siapa yang ada di Tapi kita. kadang lu kangen nggak sih dan kayak harus gitu? priority apa? Kadang ngangenin nggak sih sama punya yang pasangan kayak gitu? Ada perasa kangen? Oh iya, Oh, it wah was aku so kangen banget beautiful sampai with this sampai hari person. ini. Karena it's too good to be true ya. Too good to be Mungkin bahkan bagi orang-orang di Iya. sekitarku aja, this is like the perfect partner we can Relationship. have Oke. in life. Itu kan Ya, kalau kayak the perfect Ya. friend. Iya. nah kalau Iya. untuk friendship juga bisa kayak Iya, gitu ya. Lu bisa. bisa ya. Gua nggak pernah nemuin teman kayak gitu. Oh my goodness ya. It's good Kayak to be gitu ya. true. Ya, Benar-benar too good to be dibuat true. kita. Makanya too good to kalau if something feels too good to be true, Then it's not true. please be careful. Ya kan? Ya. Mungkin please be careful Ya, aja ya. please be careful, gitu. Ya, pokoknya seru banget deh. Oh, ternyata teman-teman kita ini pengalamannya ya kan, yang satu dengan relationship, yang satu dengan friendship, dan mungkin ada juga netizen di luar sana juga yang mengalami hal-hal serupa gitu ya kan. Bisa juga deh gitu share pengalaman kalian di kolom komentar gitu, kasih tahu dong gitu ya kan, say gitu, gue ternyata pernah juga, ternyata temen gue tuh kayak gini gitu, atau ternyata pasangan tuh kayak gini, seru deh gitu. Pokoknya kasih tahu aja gimana ceritanya, terus kalau bisa juga kasih tahu mungkin ada hal-hal yang kita juga mungkin belum tahu atau yang kita nggak bahas di sini, mungkin yang kalian di rumah tahu, bisa juga kasih tahu tips-tipsnya gitu loh untuk menjaga relationship, menjaga friendship juga gitu, dan untuk how to get away with it ya kan gitu. Makasih loh. Ini kayaknya sampai berapa menit gitu Panjang ya. sih, Panjang nggak banget kelar-kelar. ya. Kalau Tapi kita ngomongin ini kayaknya harus Kalau banyak yang mau lebih dalam lagi, Nah. kepoin Kak Jen punya Instagram. benar Nah, ya, benar tentang nanti itu kok. pokoknya aku akan cantumin Instagramnya dia, you can learn a lot from what she share on Instagram ya kan. Oke, nanti follow aja. Apa itu ID-nya? Bye now. Bye now.
Bye, Nak. Bye, Nak, ya kan. Pokoknya follow ya kan. Ngomong-ngomong tentang follow, jangan lupa follow juga Instagram aku gitu ya, biar aku juga akan share juga ke kalian semua pengalaman-pengalaman kehidupan kita semua ya Say, di luar negeri yang penuh dengan intrik. Bukan lagi. Pokoknya mau hidup di Indonesia, mau di luar Gimana negeri, aja jauhilah narsistik. Jauhilah narsistik, jauhilah drama ya Say. Oke deh. Kalau gua udah damai. Udah damai ya kan? Udah damai gua. Gua nggak udah peace, You udah. have your inner peace sudah begini ya Say. Pokoknya seru deh. Makasih loh udah pada datang gitu ya kan. Harinya untung masih bagus kayak gini ya kan. Makasih untuk semua yang udah nonton gitu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, jangan lupa tekan loncengnya juga biar kalian gak kelewatan video-video seperti ini. Thank you for watching. Bye.